Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, dan mulai dari konten kita yang ini, saya ingin memberitahukan kepada sahabat sekalian bahwasanya sejak dari konten ini hingga insya Allah seterusnya, kita sudah sedang bisa memulai untuk mencuri permulaan atau mencuri start. Mencuri di sini bukan tujuannya untuk berlaku curang ataupun berlaku tidak jujur ataupun menikung, akan tetapi mencuri di sini tujuannya adalah untuk kita bersiap siaga dan berlomba-lomba dalam kebaikan, sedari lebih dini daripada orang-orang yang tidak mengetahui informasi yang saya sampaikan di konten-konten kita mengenai Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Selamat untuk kita semua, karena dengan ini insya Allah mudah-mudahan dan semoga kita mendapatkan bekal untuk memulai langkah-langkah lebih dini guna menyambut dan mempersiapkan diri dalam bergabung di dalam barisan Budak Angon atau Satrio Piningit. Di konten yang sekarang, saya ingin mengetengahkan sebuah judul, yaitu Ngunduh Wohing Pekerti dan Kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit. Kapan? Ngunduh wohing pekerti artinya adalah memanen hasil dari budi pekerti. Budi pekerti ini lebih halus dan lebih esensial, lebih hakiki dibandingkan dengan perbuatan. Jadi kaitannya adalah akan ada masa di mana kita semua memanen hasil dari budi pekerti, hasil dari akhlak yang telah kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Termasuk di dalamnya adalah leluhur kita dari masa sejak dimulainya perhitungan terhadap keadaan-keadaan yang melatar belakangi banyak sejarah di negeri kita ini, terutama adalah sejarah yang berkaitan erat dengan kemunculan dan dengan latar belakang dari beliau Budak Angon atau Satrio Piningit. Seperti sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwasanya sebelum kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit akan terjadi goro-goro yang luar biasa, akan terjadi keributan yang sangat masif, yang sangat merata, baik keributan dari sisi bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Bencana alam termasuk di dalamnya gunung meletus, banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, angin ribut, kebakaran, dan lain-lain. Bencana kemanusiaan termasuk di dalamnya adalah peperangan, baik peperangan secara global maupun secara lokal. Dan keadaan seperti itu bisa jadi di antara kita semua sudah bisa menangkapnya secara halus maupun secara nyata. Hal tersebut berhubungan erat dengan yang namanya ngunduh wohing pekerti. Itu adalah hasil dari pembalasan perbuatan
akhlak dan budi pekerti dari masing-masing kita semua yang menanggungnya. Dan ditarik garisnya sampai ke leluhur kita di masa garis yang telah saya sebutkan tadi. Sungguh sangat beruntung bagi kita yang memang tidak melakukan kesalahan dari turun-temurun, dari mulai leluhur kita sampai dengan kita sendiri. Dan sungguh beruntung pula bagi kita yang melakukan kesalahan dari mulai leluhur hingga ke kita, tetapi kita bertobat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Akan tetapi sungguh sangat mengenaskan, sungguh sangat memprihatinkan bagi mereka yang melakukan kesalahan dan bagi mereka yang tidak bertaubat, tidak memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Karena masanya untuk panen, untuk mengunduh, untuk memetik hasil dari budi pekerti dan perbuatannya sudah semakin dekat. Ibaratnya masa itu adalah masa menjelang terbitnya fajar, di mana antara kegelapan dan sinar terang saling bergelut, saling menyapa, saling mendatangi. Satu sisi kegelapan akan pergi, satu sisi cahaya terang mulai menyingsing, akan datang dan menggantikan masa-masa gelap tersebut. Jangan salahkan siapapun ketika di masa-masa itu terjadi pemutihan, terjadi pembersihan, terjadi kisos pembalasan atas seluruh perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing dari kita. Kapankah itu terjadinya? Kapankah itu waktunya? Saya pribadi meraba tahun ini insya Allah akan mulai terjadi. Bagaimana saya menyatakan hal tersebut? Saya sudah menangkap banyak tanda-tandanya, dan salah satu patokan yang membuat saya cukup yakin bahwa tahun ini adalah masanya adalah setelah tanda-tanda yang saya tangkap itu ada kabar dari leluhur kita, yaitu dari beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, bahwasanya ada masa ketika pedak Suranguntapa Kumara kang wus nebus dosane, yang artinya mendekati bulan Sura, sambutlah sang Kumara, sambutlah sang pemuda, sambutlah sang budak angon atau satrio piningit ini. Sedangkan kita di saat ini adalah bulan Zulhijjah dan mendekati akhir Zulhijjah. Sebentar lagi adalah bulan Sura atau bulan Suro atau bulan Muharram, tahun baru Hijriyah, tahun baru Jawa dan tahun baru Islam. Waktunya tinggal menghitung hari, dan kita melihat sudah banyak letupan kecil yang terjadi di sekitar kita berupa gempa-gempa, baik gempa yang bergerumbul maupun gempa yang independen yang sendiri, dari kekuatan yang kecil hingga kekuatan yang cukup besar, meskipun belum terlalu besar. Dan salah satu patokan di mana tempat beliau budak angon atau satrio piningit ini muncul, saya berikan bocorannya di sini. Seperti pernah saya sampaikan bahwa tempat kediaman beliau adalah tempat yang selamat dari sentuhan bencana alam. Jadi apabila telah ada bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan yang terjadi di suatu daerah, maka kita bisa mencoret daerah tersebut sebagai daerah bukan tempat tinggal atau bukan tempat berada budak angon atau satrio piningit. Demikian dari saya, sahabat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal